lagi di channel Tengkatros. Yoi. Di episode kali ini gue mau ngomongin soal mainan nih cuy, yaitu Hot Wheels. Jadi gini cuy ya, gue dari kecil sampai remaja ya, sampai beberapa bulan belakangan ini sebenarnya nggak terlalu tertarik sama mainan diecast, khususnya Hot Wheels. Sampai beberapa tahun kemarin itu gue tahu kalau ternyata Hot Wheels itu ada yang versi motornya, dan versi motornya ini nggak sebanyak kayak versi mobilnya gitu. Dari situ gue kepikiran kayaknya lucu juga nih kalau buat koleksi. Dan sampai saat ini kalau kalian lihat di belakang itu ada beberapa koleksi dari Hot Wheels gue. Ya walaupun sebenarnya belum banyak, dan gue juga sebenarnya bukan kayak penggiat diecast banget gitu ya. Tapi karena dunia gue berhubungan banget sama motor, Hot Wheels juga harganya nggak terlalu mahal. Walaupun kemarin gue beli ada yang harganya sampai 150 ribuan karena itu edisi lama gitu ya. Menurut gue ya nggak ada salahnya kalau gue udah mulai koleksi. Tapi di sini apa hubungannya antara mainan yang lagi gue koleksi Hot Wheels dengan motor? Tentu ada cuy. Kenapa? Karena beberapa bulan lalu, ini bukan Katros ya, tapi Custom Kit itu nerima salah satu orderan masang Benny Kit, tapi dengan konsep Hot Wheels. Di sini gue jadi kayak tertarik nih sama project kali ini. Oke, disclaimer dulu ya. Jadi ini bukan project dari Katros, melainkan salah satu brand gue yang lain, yaitu Custom Kit. Dimana Custom Kit itu beda jauh sebenarnya sama Katros. Dan di project kali ini bukan project custom full bike seperti yang sering dilakukan sama Katros, tapi ini lebih ke pemasangan kit. Satu lagi, gue mau ngejelasin dikit buat kalian yang belum tahu tentang custom kit atau khususnya Benny Kit ini ya. Jadi beberapa tahun lalu gue sempat beli Benelli PE 250cc dan gue modif. Nah dari situ gue kepikiran untuk gimana caranya gue bikinin sebuah kit body gitu ya, atau body kit yang bisa diterapin di PE lain, tapi tanpa harus ngerombak sasis bawaan standarnya. Jadi motor ini harus bisa dibalikin standar. Singkat cerita, setelah gue develop, akhirnya muncullah Benny Kit ini cuy. Yang kurang lebih sebenarnya tampilannya mirip banget sama Benny yang gue punya gitu. Rule-nya custom kit yang pasti pertama untuk pemasangannya itu sama sekali nggak ngerombak sasis bawaan standar. Jadi intinya adalah motor ini ketika udah bosan, ownernya itu bisa ngebalikin lagi body standarnya gitu cuy ya. Setelah gue tanya ke tim custom kit ya, muncullah desainnya itu kemarin seperti ini cuy. Nah, sebenarnya ubahannya simple, bodinya juga sama, mirip banget sama Benny, cuman memang liverynya atau grafisnya itu diambil temanya dari Hot Wheels. Jadi ya, langsung aja kita lihat hasil akhirnya kali ya. Sambil gue jelasin beberapa part yang udah dipasangin di motornya. Let's go! Ini dia, Benny Kit di Benelli Patagonian Eagle 250cc by Custom Kit. Yoi yoi! Oke, jadi langsung aja cuy ya. Di depan gue nih udah ada satu unit Benelli PE 250cc yang udah selesai dipasangin body kit alias Benny Kit dari Custom Kit. Seperti yang kalian tahu bahwa untuk pemasangan body-body ini semuanya itu bagian sasisnya itu nggak ada yang dirombak. Jadi ini dibilang PNP nggak juga sih ya. Tapi ya intinya kalau ownernya nanti suatu saat mau dibalikin standar itu masih bisa banget. Dan value-nya ketika dijual itu dijual kembali lebih gampang lah. Kalau udah di custom seperti ini kan agak-agak tricky ya nyari lawannya gitu atau nyari pembelinya. Tapi langsung aja, sekarang gue mau bahas di bagian kayak kaki dulu nih cuy. Nah, untuk bagian kayak kaki di bagian depan, ini kita udah upsize ukuran bannya pakai Sinco E270, ukurannya yang ini ring 18 dan ban itu ukurannya 400. Velg jari-jari masih bawaan orinya, dan untuk velgnya kita juga udah ganti pakai produk aftermarket, ini bahannya dari aluminium. Untuk shock breakernya juga tetap standar, kita nggak apa-apain, ada karet putih juga. Cuman untuk bagian spakbor depannya ini kita custom cuy ya, karena emang bagian bannya udah jadi lebih tebel gitu kan. Yang aslinya juga panjang, menurut gue nggak cocok lagi nih sama style ini. Jadi kita udah bikin lagi. Ini bahannya pakai plat galvanis cuy. Kita pindah ke belakang. Nah, untuk bagian belakang ini gua pakai ring 16.
Jadi konfigurasi bannya itu adalah 18 depan, 16 di bagian belakang. Sama bannya E270 juga dari Shinko. Cuman ini ukurannya yang ban belakang ini adalah 500 ring 16. Velgnya gue pakai aluminium. Jadi memang paketannya kalau untuk Benny kit ini ya ini depan 18, belakangnya 16. Nggak ada penyesuaian atau ubahan yang signifikan karena emang bawaannya si Benelli PE ini kalau dicolokin velg ring 16 dengan ban 500 tuh armnya masih memadai gitu cuy ya. Cuma memang kalau misalnya emang mau lebih maksimal, kalau dari saran gua alangkah lebih oke-nya kalau wheelbase-nya sedikit dipanjangin. Cuman itu jadinya ngerombak konsep dari custom kit yang nggak ngerombak bawaan standarnya gitu kan. Suspensi ini juga masih pakai bawaan originalnya, nggak ada yang kita kotak-atik. Cuman karena kalau kalian lihat di bagian belakang ini udah ada hornetnya, bagian suspensi kita setting sedikit jadi agak keras supaya reboundnya juga nggak terlalu liar. Karena mempertimbangkan bagian ban yang juga udah lebih besar, jadi kemarin suspensinya kita setting dikit, cuman nggak sampai yang gimana-gimana sih. Cuman setting preloadnya aja di bagian bawahnya. Oke, dari bagian kayak kaki sekarang gua masuk ke bagian body. Tadi udah gue singgung dikit soal bagian spakbor depan ya. Terus di sini juga ada bagian body lain yang tentu aja bagian body standar ya semua udah nggak kita pakai lagi. Pertama bagian tangki. Nah, bagian tangki ini adalah tangki custom, bahannya plat galvanis. Dan sebenarnya model tangki ini kita setup awalnya itu untuk Benelli yang seri karburator gitu cuy. Nah, ketika diterapin di seri terbaru dari Benelli, PE gitu ya. Sekarang kan kebanyakan injeksi tuh ya. Jadi kita harus ada sedikit penyesuaian di bagian bawahnya. Makanya kemarin tuh progresnya sempat agak lama karena memang kita harus adjust lagi. Tapi overall bentuk-bentuk tangki nggak berubah dari kit-kit sebelumnya. Untuk dimensinya sendiri nih gue buat jadi lebih kecil sih sebenarnya dibandingin standarnya ya. Karena emang style atau konsepnya itu kita bikin kayak slim bobber lah. Di bagian tutup tangki detail-detail di sini ada logo CK, singkatan atau inisial dari custom kit. Untuk bodi samping ini masih pakai bawaan standarnya yang udah kita repaint. Tapi masalah repaint nanti gue bakal bahas lebih dalam lagi. Terus untuk bagian belakangnya, nah ini yang ngebedain antara Benelli versi kit bobber sama Benny. Kalau Benny itu seperti motor Benny gua gitu kan. Bagian belakangnya ini ada hornetnya cuy. Dan ini single seat memang nggak bisa dipakai boncengan. Jadi ya buat kaum jomblo masih oke lah. Tapi kalau udah kayak lagi hot-hotnya bercinta gitu ya, waduh kayaknya bakal repot kalau mesti pakai jok single seat. Ngomong-ngomong soal joknya ini, gue pakai kulit sintetis. Ini kulitnya gue pilih dari yang MBTech karena teksturnya itu lebih halus dan dia lebih tebel ya profil kainnya atau bahannya gitu cuy. Gue nggak dibayar sama MBTech tapi memang gue nyari bahan lain yang serupa teksturnya dan ketebalannya juga serupa gitu atau sama atau mirip-mirip lah paling nggak itu belum ada cuy. Karena kalau misalnya emang bahannya tipis dia kadang kalau misalnya sering didudukin atau dicakar kucing lah paling gampang itu udah langsung rusak gitu cuy. Tapi kalau ini ya rusak juga sih dicakar kucing. Cuman maksudnya nggak semudah rusaknya gitu kalau yang bukan MBTech. Gitu cuy. Next kita ke bagian lampu-lampu. Untuk urusan lampu-lampu ini karena memang kita setupnya kit Benny ini untuk bisa dipakai harian. Walaupun dengan kondisi hornet belakang itu udah pasti nyiprat abis gitu ya. Tapi ya masalah legalitas kita pikirin. Untuk lampu-lampu kita juga tetap normal. Untuk headlamp ini kita pakai ukuran 5,75 inci udah LED juga. Terus untuk lampu sen depan dan belakang kita pakai produk aftermarket yang ukurannya kecil. Cuma memang posisinya kita pindahin cuy. Ini gua pakein bracket kit dari custom kit juga. Jadi tinggal pasang aja. Dan ini nggak berlaku buat di Benny doang sih. Kalau misalnya kalian punya Benelli PE juga dan pengen merubah posisi lampu sen, kalian juga bisa beli aja di custom kit. Bracketnya udah satu set tinggal pasang. Dan ini dudukan lampu sennya dipasang memanfaatkan bracket dari cover oil cooler gitu loh. Jadi emang PNP. Kalau untuk yang belakang itu kita pasang di bagian bracket hornetnya cuy ya. Dan untuk lampunya ini memang sebenarnya posisinya nggak di bagian bodi belakang seperti motor biasa atau di spakbor belakang, tapi kita bikin di bagian samping alias di side plate. Oh ya, untuk lampu belakang ini gue pakai produk aftermarket juga yang ukurannya kecil, cuman ini udah di finishing polish gitu cuy. Sekarang kita cobain posisi duduknya nih cuy ya. Iya, alright.
Dengan tinggi badan gue yang 160 atau lebih tepatnya itu 158, naik motor ini sebenarnya masih terbilang pas ya, karena dimensinya Benelli sebenarnya tuh nggak gede-gede banget ngomongin rangkanya gitu ya. Yang bikin kelihatan motor si PE itu agak gede adalah bodi-bodinya cuy, tangkinya, joknya, spakbor belakangnya gitu yang standar. Nah ketika itu dilepas semua, jadi kecil gitulah istilahnya ya. Dan nggak cocok buat orang-orang yang tinggi badannya itu di atas 175 atau 180 tuh udah kelihatan kecil pakai PE, kecuali masih mengandalkan bodi standar. Yang menurut gua bodi standarnya ya gitulah ya. Terlepas dari itu semua, gua mau ngomongin seating posture yang udah ada sekarang. Pertama untuk bagian stang. Di bagian stang ini racer bawaan kita juga udah ganti. Aslinya dia agak tinggi gitu ya modelnya. Kita ganti aftermarket juga. Stangnya juga kita ganti dengan posisi yang agak flat. Jadi nggak terlalu tinggi banget, nggak terlalu kayak berkesan app hanger gitu. Dan untuk di bagian stangnya ini, untuk grip gas kita udah ganti pakai produk dari Katros Rip. Dan ini perdana nih cuy, ada tambahan lagi di bagian sisi samping gripnya ini. Kalau kalian lihat, ini kita udah pasangin hand grip donat. Iya, iyalah. Jadi ini udah double combo. Double combo. Ya combo lah kalau untuk urusan grip, karena ini ada beberapa dari produknya Katros dan custom kit juga. Nah, cuma sayangnya kalau untuk yang donat grip ini belum dijual umum ya. Harusnya sih seminggu, 2 minggu setelah video ini tayang harusnya udah mulai dijual bebas. Nah, yang gue pasangin ini warnanya merah putih. Kita ada beberapa pilihan warna, misalnya kayak hitam putih, terus kuning hitam, terus hitam merah gitu. Hitam putih juga. Kenapa gue pasangin ini? Karena menurut gue ini cocok banget sama konsep motornya, atau paling nggak grafis motornya yang colorful gitu ya. Kayak mainan anak-anak gitu. Kenapa nggak ditambahin sih warna-warna kayak gini gitu menurut gue. Gitu. Terus di bagian speedometer, bagian depan juga ini gue pakai produk aftermarket yang ukurannya lebih kecil. Aslinya si Benelli PE ini kan ukurannya agak gede ya. Jadi agak nonjol. Kalau dikombinasiin dengan lampu headlamp yang 5,75 inci itu menurut gue kurang oke gitu cuy. Lanjut dari bagian area stang kemudi, kita ke bagian jok. Kalau untuk bagian joknya, tadi juga udah gue singgung, nggak bisa boncengan. Busanya agak tipis, tapi so far kalau untuk pemakaian dalam kota dengan busa yang nggak terlalu tebal, menurut gue masih aman sih. Apalagi yang udah ngerti custom. Tapi kalau untuk anak motor pada umumnya yang biasanya naik motor-motor standar gitu ya, mungkin agak kaget sih nyobain joknya. Tapi ya masih lumayan lah, karena sebenarnya untuk jok yang kit di custom kit ini, dia busanya tuh lebih tebal dibandingin kit yang ada di motor Benelli gue gitu. Kalau Benelli gue itu kan gue ngincer lebih ke style gitu kan, makanya dibikin agak tipis lah. Kalau ini dibikin agak tebal. Full step nggak kita rubah apa-apa. Ini masih pakai front control bawaannya si Benelli PE, walaupun sebenarnya gue benci banget motor yang front control gitu ya, karena badan gue pendek, dan orang pendek kalau naik motor yang front control tuh menurut gue kurang cocok gitu cuy ya, kayak nggak nyampe gitu. Tapi ya oke lah. Oke, dari posisi duduk kita ke knalpot nih cuy. Ya, seperti kalian tahu ya, atau mungkin kalian belum tahu, kalau Benelli PE itu punya suara knalpot yang super duper stereo banget cuy untuk di kelas 250 cc. Menurut gua belum ada suara yang stereo ya yang bisa ngalahin konfigurasi atau suara mesinnya si Benelli PE. Kompetitornya sebut aja kayak Kiwi atau SYM ya, atau VV apa gitu yang 2,5. Itu suaranya juga kalah stereo sama si PE ini. Nah, untuk suara mesin ini didukung dengan penggantian bagian pipa knalpot cuy. Bagian pipa knalpot ini kita pakai konfigurasi seperti yang ada di Benelli PE gua atau Beni. Pakai model pipa doang, tapi sebenarnya nggak pipa doang. Di bagian dalamnya itu ada silencernya sedikit. Dan walaupun berkesan kayak brutal gitu ya, cuman pakai knalpot model pipa doang. Tapi nggak usah khawatir, kenapa? Karena Benelli PE ini, sekalipun ini dipakein pipa doang, suaranya tuh nggak rusuh gitu cuy. Nggak tahu kenapa karakter mesinnya PE itu kalau dipakein knalpot pipa atau dipakein silencer gitu ya, suaranya justru mendem gitu. Nggak sekeluar motor-motor atau mesin-mesin lain gitu kan. Makanya gue beraniin pasang pakai model pipa seperti ini. Nah, penasaran kan segede apa suaranya dan sestereo apa suaranya? Langsung aja kita tes nyalain motornya. Let's go.
Gimana cuy, ya kan? Gokil ya suaranya. Stereo banget, 2,5. Pengalaman dari Benelli gue ya. Dipakai jalan, itu dalam kecepatan 80 km per jam tuh larinya agak boyo cuy. Udah agak lemes gitu. Karena emang ada anggapan bahwa mesin 2 silinder yang suaranya merdu banget kayak gini biasanya tenaga atasnya loyo. Tapi gue nggak tahu sih, itu menurut pendapat orang ya. Kalau menurut kalian gimana? Apakah itu cuma mitos doang? Atau memang bener kalau mesin 2 silinder yang suaranya oke atau makin stereo gitu, itu biasanya tarikan atasnya makin lemot? Silahkan tulis di kolom komen. Salah satu yang menarik, yang bikin gue sebenarnya agak kayak, oke juga nih seleranya gitu kan, adalah dari pemilihan grafis. Jadi ownernya ini emang sengaja pilih tema Hot Wheels di motornya. Kenapa? Karena rencananya motor ini adalah kado ulang tahun buat anaknya gitu cuy ya. Wah enak banget sih, jadi ulang tahunnya dikasih motor. Lu dikasih motor? Kagak. Nggak apa-apa lah ya, setiap orang tua beda-beda. Tapi by the way ya, mudah-mudahan dengan ubahan yang simple, kit dari custom kit ini bisa nyenengin lah paling nggak, atau jadi solusi buat bapak-bapak lain yang nggak pengen nge-custom terlalu heavy, tapi pengen tampilannya, impact-nya cukup oke gitu ya, walaupun nggak sampai potong sasis gitu. Karena menurut gua itulah salah satu kenapa gua bikinin custom kit. Grafisnya sebenarnya simple sih ya. Untuk warna dasarnya semua dipilih sama owner tuh warna abu-abu metalik atau abu-abu gunmetal gitu ya. Di bagian spakbor depannya juga clean aja, nggak ada grafis apa-apa. Di bagian tangki ada logo Hot Wheels-nya gede gitu cuy ya. Ini udah ya trademarknya Hot Wheels banget lah. Dan di bagian bodi samping kalau kalian lihat ini ada kayak tribal-tribal atau flame atau api-api, tapi yang model-model tahun 90-an gitu cuy. Warnanya sih yang bikin eye catchy banget gitu ya. Dan di bagian depan tuh ada motif checker flag atau bendera hitam putihnya gitu cuy. Di bagian belakang simple, cuman ada tribal. Sebenarnya ini motif flame juga, tapi warnanya kuning. Dan karena ada bracketnya, jadi memang nggak terlalu terekspos. Tapi justru menurut gua pas gitu cuy. Karena kalau semuanya terekspos, bagian belakang kuningnya terlalu menonjol, menurutku jadi kayak norak gitu kan. Tapi dengan permainan yang desain yang simple-simple gini, bikin kesannya Hot Wheels-nya itu dapat banget. Gue mewakili dari Custom Kit mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Pak Daniel yang udah mau pasang Benny Kit di motor kesayangannya atau motor untuk kado ulang tahun anaknya nih cuy ya. Kalau kalian punya pertanyaan seputar kit dari Custom Kit kali ini, silahkan tulis di kolom komen. Kalau kalian punya masukan seputar project kali ini, silahkan tulis di kolom komen. Sementara itu videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace.